Kemudian apalagi ya, kalau kita sedang bicara ya jauhkan dari egois. Ya, ingin cerita sendiri. Ya, didominasi, gantian aku cerita, gantian sebelahnya mau cerita, aku capek. Jangan ya. Kita harus jangan egois. Lalu jangan sampai lalu emosi memanas. Suasana hati memanas, bicara soal anak sedang mengalami kesulitan, lalu gimana kamu ngajarinya? Lah kamu yang ngajari, kamu tidak tanggung jawab, kamu yang harusnya di rumah. Nah, lalu nada mulai meninggi, emosi mulai meninggi dan sebagainya. Nah, hindari seperti itu. Kita harus selalu menguasai hati kita masing-masing. Nah, kemudian ini dalam rangka curhat ini ya, dalam rangka curhat. Hargailah. Meskipun sepertinya tidak penting. Ya, kadang-kadang kita ini cerita kadang-kadang tidak penting. Ya, kadang-kadang ada gitu aja ceritain tidak penting loh. Tidak penting bagi saya, bisa penting bagi Bu Indah. Nah, kadang-kadang dalam kita curhat itu kadang-kadang memang ya kita tidak sedang membicarakan kondisi keuangan dunia ya, tidak. Kita tidak sedang ngurus negara, parpol mana dan kita tidak sedang ngurus itu. Kita memang sedang membicarakan suasana hati masing-masing. Nah, jangan kita menganggap tidak penting. Meskipun mungkin sejujurnya tidak penting, tapi ya namanya juga curhat. Ya, jangan sampai kita tidak menganggap tidak penting terhadap topik yang diangkat atau diusulkan oleh pasangan kita, oleh suami atau istri kita. Nah, kita harus belajar menghargainya. Nah, kemudian apapun pendapatnya, hargai, dukung. Ya, dukung ya. Istrimu suka tanaman, dukung ya. Suamimu punya apa, dukung ya. Tertentu dalam batas-batas keuangan kita dan sebagainya, dalam batas tertentu. Tapi dukunglah, jangan saling menjegal ya. Kita dijegal dia akan begini, lain kali kamu aku jegal. Nah, kalau semua saling menjegal akhirnya jatuh bersama. Tidak ada yang bisa berdiri. Jadi hormati pendapat, kemudian bahkan memberikan dukungan. Kemudian kita respon kita peka terhadap suasana hati pasangan. Perhatikan, dia sedang sedih, ya kita jangan paksa dia mendengarkan kita. Ya tentu kita harus ada toleransi yang cukup tinggi kepada pasangan kita. Menaruh kita kasih tahu setiap waktu. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, menaruh perhatian setiap waktu, memberikan pengorbanan setiap waktu, memberikan cinta setiap waktu. Kita tahu suami kita sedang bad mood, suasana dia tidak bagus, pekerjaan sedang menurun dan sebagainya. Ya jangan sampai rumah, kamu lihat tuh anakmu tuh, kamu lihat anakmu itu tidak becus sekolah dan sebagainya. Nah, suami sedang di kantor atau pekerjaan sedang bad mood, lalu kita hantam aja, kita bulldozer aja hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak menolong. Itu akan merusak. Nah, akibatnya apa? Pasangan kita akan mencari teman curhat di luar. Ya, ini sama-sama suami takut istri. Punya perkumpulan sendiri. Perkumpulan istri ikatan suami takut istri. Di rumah dianiaya oleh istrinya, lalu ngumpul di kopi, wah istriku ini gini. Oh sama ya kita nggak ngomong. Andai kata punya nggak ngomong sama kamu. Artinya begini, aku nggak berani ngomong sama kamu. Nggak berani, aku ngomong pun nggak berani. Sama yang di sebelah ini, jangan main-main ya. Kemudian yang terakhir, wah ini sepertinya masih banyak. Ini jangan-jangan tidak cukup hanya malam hari ini. Gak apa-apa, kalau sampai tidak selesai kita akan buat pasanganku kasihku jilid 2 ya, paling 2 karena sudah. Nah, setelah ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang terakhir. Begini, penting untuk menjaga rahasia curhatan pasangan. Ya, betul. Menjaga rahasia curhatan pasangan.
ya suami mengalami kegagalan diceritakan, diceritakan tahu-tahu. Nah kadang-kadang kita ini kan tidak bisa menyimpan rahasia ya. Rahasia kita itu pengen kita ceritakan. Bagaimana konyolnya kita, bagaimana bodohnya kita. Mah, aduh aku kemarin berbuat hal yang bodoh, aku begini. 3 hari kemudian istri tetangga tahu. Bapak konyol ya kemarin ya. Bapak kaget loh, ini kok bisa begini? Nah, kita harus belajar menjaga rahasia curhatan pasangan kita. Karena begini, kadang-kadang ada hal-hal rahasia yang kita ini memang ceritakan, tidak bisa menahan rahasia. Kita ceritakan kepada istri, lalu dibuat bahan tertawaan di di arisan. Itu grup WA sekampung tahu semuanya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu.